Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuhriyah, NIM 12621521292 dari kelas PGMI 5D. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pada pembelajaran IPS di MISD. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses penting dalam pendidikan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Nana Syaude Sukmadinata, evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran yang mendorong siswa aktif, belajar berpikir kritis, kreatif, serta mempertimbangkan konteks lokal. Evaluasi tidak hanya dilakukan dengan tes tertulis, tetapi juga melalui tugas-tugas proyek, observasi guru, dan refleksi diri siswa. Selanjutnya, alat evaluasi pada kurikulum merdeka. Alat evaluasi pada kurikulum merdeka adalah asesmen. Asesmen merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, asesmen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen formatif dapat dilakukan di awal pembelajaran melalui asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam penguasaan materi atau kompetensi tertentu. Dan asesmen diagnostik ini dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Selanjutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar penentu kelulusan. Asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Dan hasil dari asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan peserta didik, untuk memandu guru dan sekolah dalam merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Selanjutnya, macam-macam alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada tes tertulis, yakni sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang direncanakan oleh pendidik guna memperoleh informasi tentang peserta didik. Lalu yang kedua ada tes perbuatan atau tindakan, yakni tes yang disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dengan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau tindakan penampilan. Yang ketiga ada tes lisan, bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Lalu yang keempat ada tes esai, yakni pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawab secara individu berdasarkan pendapatnya sendiri. Lalu yang terakhir, yang kelima ada tes objektif, yakni tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya sehingga peserta didik hanya tinggal memilih jawabannya saja. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam materi yang sudah saya bahas tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.